kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 9 Mei 2024. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan akan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang memiliki segala yang hidup di dalam dunia ini, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami umat-Mu. Teristimewa pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh Engkau perkenankan untuk merayakan hari raya kenaikan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mohon ya Bapa, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami dalam menantikan penghiburan yang akan diutus oleh Putra-Mu dari surga. Semoga Roh Kudus yang akan diutus senantiasa menyertai kami dalam hari-hari hidup kami, teristimewa dalam seluruh hari ini dan hari-hari selanjutnya. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini dari
dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduklah di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sebuah rumah tangga, ketika seorang suami pergi merantau bertahun-tahun lalu tidak pulang, atau karena perceraian, atau barangkali suaminya meninggal dunia, maka status dari sang istri adalah janda karena telah ditinggal pergi oleh suaminya. Lalu hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan kita. Apakah status kita sama dengan para istri yang disebut janda? Apakah kita pun berstatus janda? Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejagat raya merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus terangkat ke surga, lalu Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak membiarkan kita menjanda begitu saja, tetapi Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita, untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita menuju jalan yang benar. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan penginjil Santo Markus yang baru saja kita dengarkan tadi, bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil Tuhan, mewartakan tentang peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis, maka dia akan dihukum. Demikian pesan Tuhan kepada mereka sebelum mereka pergi ke segala penjuru untuk mewartakan tentang Kristus Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melaksanakan mandat dari Tuhan. Tuhan memberi perintah, ini perintah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus jalankan karena sebuah perintah dari Yesus untuk kita. Maka kita pun harus mewartakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tentang sabda Tuhan itu sendiri. Tidak perlu kita harus menjelajah seluruh dunia, tetapi kepada sesama yang ada di sekeliling kita, rekan-rekan kerja kita, di lingkungan setempat di mana kita tinggal. Disitulah sarana dan wadah yang Tuhan sediakan untuk kita bisa menjadi saksi kasih-Nya. Saudara dan saudaraku yang terkasih, orang-orang yang menjalankan mandat dari Tuhan, dia akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai, yang kita dengar dengan sangat jelas bahwa mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan. Tapi harus dalam nama Tuhan, bukan dalam nama yang lain. Kalau dalam nama yang lain, bagaimana mungkin itu terjadi? Artinya kita tidak mewartakan Tuhan. Jadi harus di dalam nama Tuhan. Kemana kita pergi, kita membawa nama Tuhan, kita membawa wajah Yesus, wajah Tuhan kita Yesus Kristus.
Untuk itu saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita diajak agar melalui peristiwa kenaikan yang kita rayakan hari ini, iman kita dikuatkan sebagai rasul-rasul yang menjalankan perintah dari Tuhan untuk menjadi saksi kasih-Nya bagi segala bangsa. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami ini, semoga senantiasa diberikan kerukunan, kedamaian, dan berkat-Mu juga bagi para pemimpin, semoga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan juga adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman Katolik di mana saja berada, ya Bapa, semoga dengan peristiwa kenaikan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh kami rayakan hari ini, iman kami senantiasa diteguhkan dan kepercayaan kami senantiasa bertambah kuat kepadamu, sehingga kami senantiasa ada di jalan-Mu yang benar, jalan yang sudah Engkau tunjukkan, dan juga bersertailah kami dalam menantikan kehadiran Roh Kudus yang akan Engkau utus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau hadir bersama mereka, menjamah mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi segala kepentingan para sahabat, saudara-saudari kami, pengikut setia channel ini yang senantiasa meminta doa dan memohon doa. Semoga ya Bapa, Engkau senantiasa hadir menyertai mereka dalam setiap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, dan apa yang mereka doakan. Semoga Engkau boleh mengabulkannya, dan juga harapan-harapan mereka boleh Engkau wujudkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan semua doa dan harapan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.
Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah